Ya, saya dengan restorasi yang disokong oleh Partai Nasdem, saya sangat optimis bahwa ke depan insya Allah Nasdem bisa menjadi partai yang besar di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Banggai. Karena dengan konsep-konsep yang sudah diberikan, bagaimana Nasdem untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, bagaimana Nasdem programnya bisa menyentuh masyarakat, sehingga tidak perlu diragukan. Makanya saya sering sampaikan kepada seluruh pengurus Nasdem, kepada alik-alik Nasdem, mari kita sentuh masyarakat, kita bawa program-program kita terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah sejak saya disokong oleh Nasdem yang tanpa mahar, ini benar-benar memberikan peluang kepada kita untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Betul itu tanpa mahar? Betul sekali. Ini sekedar mengkonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat restorasi. Kita jumpa kembali di obrolan santai, bukan baku tende. Nah, kali ini kita ada di Warkop Kopsal, Kopi Saluan di Bukit Halimon. Pemandangannya indah. Di belakang kelihatan lampu. Dan lebih indah lagi karena ada lelaki ganteng di samping saya. Mantap. Beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem DPD Kabupaten Banggai, yang kebetulan juga adalah Bupati Banggai, Bapak Insinyur Amir Tamureka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Saya dengar ini ulang tahun ya, barusan kemarin kita rayakan. Ulang tahun keberapa ini? Kalau nggak salah yang 50. 50. Wah, lumayan setengah abad. Setengah abad. Tetapi kelihatan masih muda dan ganteng. Begini, malam ini saya dan terutama kami dari tim kanal Restorasi senang sekali nih bisa mencuri waktu Bapak Bupati, atau saya panggil Kakak Amir saja ya. Karena kebiasaan di Nasdem kita memanggil kakak, kawan kader bagi kader-kader Nasdem. Nah, kebetulan beliau lagi diberi amanah oleh rakyat Banggai untuk menjadi Bupati Banggai. Saya belum mau bicara soal politik. Saya ingin mewakili masyarakat Banggai, pertanyaan-pertanyaan masyarakat Banggai ini. Siapa sebenarnya Kakak Amir ini? Kakak Amir ini sebenarnya siapa? Sebelum terkenal sebagai pemimpin ini. Baik, saya orang biasa, tinggal di kampung, tepatnya di Kampung Moilong sana. Moilong, anak dari seorang kepala desa. Kemudian sekolah dan 20 tahun terakhir merantau di Jakarta. Oh, sejak 20 tahun lalu sudah di Jakarta. Setelah itu di Jakarta pada saat mau pilkada bertemu dengan Pak Waketum. Kalau kita sering dengar dengan panggilan Kakak Mat Ali. Beliaulah yang mencoba mengajak saya untuk menjadi pemimpin di daerah ini. Pada saat itu saya masih minta untuk berpikir-pikir. Kenapa? Ya karena sudah terbiasa hidup di Jakarta sebagai pengusaha. Tetapi saya melihat bahwa untuk berkiprah di Jakarta itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi seorang Kakak Ahmad ini bisa menjadi waketum Partai Nasdem. Artinya sesama anak Sulawesi Tengah perlu kita mendukung figur ini. Karena ini sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi sesama anak Sulawesi Tengah. Nah, itulah penyebabnya sehingga saya mencoba untuk mengamini apa yang beliau sampaikan. Bagaimana ceritanya sampai bisa kenal dan ketemu
dengan kakak AA? Ya kalau kenal, saya pikir sudah cukup lama. Sejak 5 tahun yang lalu saya sering ngobrol, bercerita. Kadang-kadang via telepon, kadang-kadang ngopi bareng di Hotel Mulia, ya. Tetapi belum pernah berpikir kalau akan menjadi pemimpin daerah. Ya, ya. Tetapi karena beliau selalu mengatakan bahwa orang yang berguna adalah orang yang bisa bermanfaat terhadap orang lain. Sehingga ya kita coba. Dan energi itu yang coba ditularkan dan sekarang Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Masya Allah. Sahabat restorasi, ternyata ada seorang putra Sulawesi Tengah yang dari Wosu berada di balik kesuksesan beliau menjadi pemenang dalam pilkada beberapa tahun lalu 2020 ya barusan ini. Alhamdulillah, dan sekarang beliau sudah hampir 6 bulan. 6 bulan mencoba bekerja untuk mewujudkan mimpi-mimpi melalui visi-visi itu. Visi dan misi Bupati. Oke, Kakak Amir, apakah memang visi misi yang sudah Kakak lagi garap untuk dikerjakan setelah terpilih ini memang lahir atau didorong oleh memang ada mimpi-mimpi lama yang ingin dikerjakan? Kalau kita merunut ke misalnya kakak AA kemarin, beliau bilang memang punya mimpi-mimpi lama yang kebetulan melalui dia di dunia politik lah yang bisa mewujudkan itu. Ya. Setelah kita ditetapkan sebagai salah satu figur kandidat, maka tentu saja saya mencoba untuk melakukan orientasi, kemudian meminta pertimbangan-pertimbangan dari AA, apa yang menjadi jalan-jalan pikiran beliau tentang bagaimana Sulawesi Tengah ke depan, khususnya Kabupaten Banggai. Dari situ kami mencoba untuk mengkawinkan antara keinginan dan cita-cita saya. Setelah kita melakukan perjalanan di beberapa daerah, maka terwujudlah visi misi yang tentu saja visi misi ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bersinergi dengan visi misi provinsi dan visi misi Bapak Presiden. Ya. Sehingga kalau kita melihat antara visi misi kami, kemudian provinsi maupun presiden, itu semuanya bersinergi. Tidak ada yang berjalan dengan sendiri-sendiri. Iya. Kalau dilihat dari beberapa program aksi yang itu, ada beberapa yang menjadi program-program unggulan yang menurut kita itu kalau kita kaitkan dengan gerakan restorasi itu sangat restoratif sekali. Nah, terutama bantuan-bantuan di 1 juta satu pekarangan. Bagaimana progresnya sekarang? Ya, alhamdulillah. Kemarin sudah ditetapkan mulai dari ABT, kita sudah menetapkan anggaran kurang lebih 5 miliar untuk 1 juta satu pekarangan. Karena kita yakin dan percaya bahwa dengan adanya gerakan ini akan menumbuh perekonomian rakyat. Ya, kita tidak ingin bahwa ibu-ibu yang ada di rumah itu hanya menjaga anak dan memasak saja. Tetapi kita berikan bantuan dengan pemanfaatan lahan-lahan pekarangan maupun lahan-lahan tidur yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa dimulai sejak dari pekarangan sampai ke lahan-lahan yang lebih besar. Ada berapa program untuk tahun pertama ini dari program yang tahun pertama ini memang kita kan 337 desa dan kelurahan. Tetapi belum semua kita bisa sentuh karena memang anggaran kita yang terbatas. Tetapi kita mulai dengan angka yang kemarin itu kurang lebih 10%. Tapi insya Allah tahun 2022 ini jauh lebih besar lagi yang kita anggarkan. Sehingga sampai dengan masa akhir jabatan kita, semuanya masyarakat Kabupaten Banggai bisa tersentuh dengan 1 juta satu pekarangan. Terus dengan BUMDes ya? BUMDes. Bagaimana? Ya, BUMDes insya Allah pada tanggal 18 nanti kita akan launching pertama ya untuk memberikan bantuan BUMDes sampai dengan 500 juta.
Ya, sampai dengan 15 juta. Kita akan launching. Kenapa BUMDes ini kita hidupkan? Karena kita ketahui sekarang ini para tengkulak ini terlalu banyak di desa-desa. Mudah-mudahan dengan adanya BUMDes sehingga kehidupan perekonomian masyarakat itu bisa tingkatkan. Kita punya 1 juta satu pekarangan, mereka tidak perlu menjual kemana-mana. BUMDes ada di sana untuk membeli. Oh, jadi link juga ya? Iya, Link juga seperti itu. 500 juta satu BUMDes. Skemanya gimana? Untuk tahap awal ini kami dari APBD mengeluarkan 100 juta per BUMDes. Kemudian kita mengeluarkan surat untuk dana desa sebanyak 50 juta. Kemudian dari KUR 350 juta. KUR 350 juta. Untuk kemampuan APBD Kabupaten Banggai bisa mengcover? Insya Allah bisa. Berapa sekarang? Sekarang kita canangkan di 2,4 triliun. 2,4 triliun. Iya. Itu APBD atau PAD? APBD. APBD total Iya, ya? ya total. Artinya optimis bisa Insya Allah. mengcover. Insya Allah. Selain 2 itu ada lagi yang menurut Kakak Amir ini penting dalam rangka mengangkat. Ya, yang berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan tentang BUMD. Ya, karena BUMD kita yang ada di kabupaten ini mati suri semuanya. Kita punya banyak kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, ya, mulai dari gas, minyak, kemudian sekarang yang lagi rame dengan nikel. Tetapi kita kan hanya bisa menjadi penonton saja, menjadi pendengar. Tetapi kita menghadirkan BUMD ini, nanti kita akan kerjasamakan dengan pelaku-pelaku usaha baik di perminyakan maupun di tambang-tambang yang lain. Ini saya sempat baca di koran, Kakak Amir sempat diundang untuk bicara soal PI 10%. Bagaimana participating interest untuk 10%? Partisipasi of interest itu sekarang ini memang digalakkan oleh semua perusahaan-perusahaan migas. Ya, namun saat ini Kabupaten Banggai belum bisa mendapatkan itu. Tapi mudah-mudahan di tahun 2025-2026 kita sudah bisa mendapatkan. Karena kontrak yang sudah dilakukan itu tidak boleh dipotong di tengah jalan. Tetapi kalau ada usaha baru bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, karena PI 10% ini harus dikerjakan oleh BUMD, maka BUMD harus kita benahi dari sekarang. Bagaimana sinerginya dengan yang provinsi ini? Dengan Pak Gubernur gimana sudah? Sampai saat ini saya mohon maaf belum bisa berkomunikasi karena memang keterbatasan waktu untuk saling bertemu, sehingga saya belum sempat ngobrol untuk bagaimana ke depan sinergisitas antara BUMD yang ada di kabupaten dan BUMD yang di provinsi. Tapi mudah-mudahan kalau ada waktu kita akan bertemu dan membicarakan tentang PI 10%. Karena dari PI 10% itu memang ada pembagian untuk provinsi maupun untuk kabupaten. Dan itu bisa mendongkrak bisa, kita, iya bisa besar sekali. Karena di dalam PI 10% itu kan kita dananya digandeng oleh Pertamina. Ya. Kalau misalnya ini sukses, estimasi pendapatan APBD untuk Banggai ini berapa? Kalau menurut hitungan saya, kita bisa mencapai 10 triliun. Dari PI? Dari PI secara PI total itu, ya. Total itu ya. Sahabat restorasi, ada ruang atau celah yang begitu besar sebenarnya bagi Kabupaten Banggai, apalagi kalau disinergikan dengan provinsi dengan gubernur untuk memperjuangkan PI 10% di sektor perminyakan ya. Itu adalah satu peluang besar bagi Sulawesi Tengah untuk mendongkrak APBD-nya. Sambil minum kita cicipi kopi saluan. Iya, kopi saluan ini ternyata nikmat. Kopi saluan. Kopi asli. Ya, dari Saluan. Ya. Boleh kita atau sahabat restorasi semua bisa jalan-jalan kemari. Bagaimana Pak dengan kopinya, Kakak? Maknyos ya. Artinya kita tidak sia-sia untuk duduk di sini. Di sini dan ya alhamdulillah tambah nikmat lagi kita bincang-bincang terkait itu. Saya mau masuk ke Nasdem sebagai posisi Kakak Amir ini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Bagaimana Kakak Amir melihat
prospek Nasdem Kabupaten Bangga ini? Ya, saya dengan restorasi yang disokong oleh Partai Nasdem, saya sangat optimis bahwa ke depan insya Allah Nasdem bisa menjadi partai yang besar di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Banggai. Karena dengan konsep-konsep yang sudah diberikan, bagaimana Nasdem untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, bagaimana Nasdem programnya bisa menyentuh masyarakat, sehingga tidak perlu diragukan. Makanya saya sering sampaikan kepada seluruh pengurus Nasdem, ya, kepada alik-alik Nasdem, mari kita sentuh masyarakat, kita bawa program-program kita terhadap masyarakat. Ya. Dan alhamdulillah sejak saya disokong oleh Nasdem yang tanpa mahar, ini benar-benar memberikan peluang kepada kita untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Betul itu tanpa mahar? Betul sekali. Ini sekedar mengkonfirmasi. Tapi begini, Bangga ini adalah istimewa menurut bagi saya pribadi. Bupati Nasdem, wakil bupati Nasdem, wakil ketua DPRD ada seorang perempuan hebat, Batia juga dari Nasdem. Mestinya Nasdem Bangga itu bisa menjadi etalase gerakan restorasi di Indonesia, terkhusus Sulawesi Tengah. Menurut pandangan Kakak Amir ini bagaimana? Bisakah didorong? Ya, sangat kita sayangkan kalau masih ada masyarakat Sulawesi Tengah untuk tidak mendukung Nasdem atau tidak memilih Nasdem. Kenapa? Karena waketumnya orang Nasdem yang perlu kita sokong bersama-sama. Ya. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk bisa kita dapatkan. Ya. Kadang-kadang kita itu punya rasa penyesalan kalau sudah orang lain yang memegang. Karena kesempatan itu kan tidak pernah datang dua kali. Oleh sebab itu, menurut saya, tidak ada alasan bagi masyarakat Sulawesi Tengah untuk tidak bersama-sama dengan Kakak Mat. Siapa lagi yang kita akan sokong, kita dukung, kalau bukan putra Sulawesi Tengah. Apa kekuatan Kakak AA di mata Kakak Amir ini? Ya, saya pikir beliau figur yang patut untuk kita tiru, patut kita contoh, ya, punya visi misi yang luar biasa tentang beliau tidak pernah berbicara hanya tingkat Sulawesi Tengah, tapi bagaimana beliau selalu berbicara tentang Indonesia. Ya, beliau punya cita-cita besar, ya, bagaimana ke depan Indonesia itu bisa maju, bagaimana Sulawesi Tengah bisa duduk sama rata dengan provinsi-provinsi lainnya. Artinya saatnya kita mendukung sebagai anak Sulawesi Tengah, ya, demi kemajuan Sulawesi Tengah ke depan. Oke. Nah, sebelum kita melangkah lagi, ada efek atau bagaimana perannya teman-teman atau kader-kader Nasdem dalam mengawal pemerintahan Bangga ini, terutama katakanlah DPD fraksi Nasdem di DPRD Bangga. Baik, ya, sementara ini yang saya amati, saya pikir di bawah kepemimpinan Ibu Batia, mereka mengawal visi misi bupati dan wakil bupati semua udah all out, tanpa pamrih, ya, mereka melakukan apa saja demi mendukung pemerintahan yang ada saat ini. Mereka juga bisa memberikan kritik, jangan kasih masuk di botol terus saja. Oh, tidak, ya. Kadang-kadang saya sudah beberapa kali mengikuti paripurna, mereka tidak segan-segan untuk mengkritisi kita, kadang-kadang untuk bertanya, ya. Saya juga kalau tidak ada yang mengkritisi kita, tidak ada yang siapa yang bisa menilai kita baik atau buruk. Orang itu baik kalau ada yang mengatakan kita buruk. Oleh sebab itu, saya persilahkan siapa saja, silakan kritisi saya kalau saya salah, supaya ada introspeksi diri untuk menuju suatu jalan kebenaran. Menarik sekali. Nah, sekarang ini di pidato atau sambutan Kakak Amir di Rakorda kemarin, optimis akan membantu peningkatan perolehan suara Nasdem atau kursi. Nah, sekarang berapa? 6 kursi ya? 6 kursi. 6 kursi. Targetnya mau berapa? Ya, saya tidak muluk-muluk, minimal 10 kursi. 10 kursi. Ya.
itu sangat muluk. Tetapi saya kira bukan tidak rasional. Ya, dengan infrastruktur yang kita miliki. Ya. Dan saya kira dengan kolektivitas kerjasama, saya kira itu bisa terjadi. Nah, tapi bagaimana? Tetapi yang menjadi menarik bahwa justru kakak AA khawatir kalau target itu kemudian bisa membuat kita lengah. Ya. Teman-teman yang lain menjadi lengah. Ya. Berharap pada kekuatan-kekuatan tertentu saja. Nah, bagaimana menurut? Yang disampaikan oleh beliau, kekhawatirannya itu bukan kepada saya. Iya. Tetapi kekhawatiran itu disampaikan kepada alek-alek. Jangan sampai mereka terlena dengan apa yang saya ungkapkan, kemudian mereka berdiam diri. Oleh sebab itu, yang disampaikan adalah memotivasi kembali kepada para alek. Jangan kita terlena, mari kita bekerja sama-sama. Ya, saling bahu-membahu, kolektif. Sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang saya sampaikan, semua bisa mendukung untuk mendapatkan kursi yang lebih banyak seperti apa yang kita harapkan. Oke, Kakak Bupati. Terus kemudian harapan Kakak Amir ini terhadap kader-kader setelah ada warning dari Kakak A ini apa? Ya. Harapan saya kepada semua pengurus, kepada semua alek, mari kita bekerja sekuat tenaga untuk bisa membantu rakyat. Sebagaimana pernyataan politik saya semalam bahwa kalau Nasdem menjadi pemimpin di daerah ini, insya Allah masyarakatnya akan sejahtera. Amin. Dan amin sekali lagi. Sahabat Restorasi, saya kira obrolan santai kita meskipun singkat, tetapi ada beberapa hal yang patut menjadi inspirasi bagi kita semua dalam rangka bekerja secara kolektif untuk memenangkan Partai Nasdem. Saya kira demikian obrolan santai kita bersama Kakak Amir Tamureka, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Kabupaten Banggai, dan sekaligus sebagai Bupati Banggai. Jangan lupa kita nikmati lagi kopi saluan. Kopi saluan kita mesti nikmati, berkali-kali diingatkan. Beliau itulah pengusaha, promosi terus. Oke, kakak-kakak sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Terima kasih. Terima kasih. Amin.